Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi sama gue Simper Rizky yang biasa dipanggil Rizky. Baik guys, malam hari ini kembali lagi sama vlognya Rizky. Semua Rizky doakan semoga teman-teman semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini Rizky akan bercerita tentang sejarah hidup Rizky mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 4 SD. Dan mudah-mudahan nanti sejarah-sejarah yang Rizky dapat dan Rizky ceritakan sama teman-teman bisa bermanfaat bagi semuanya lah yang nonton dan bagi Rizky sendiri. Langsung aja guys, gak usah kebanyakan bacot ya. Kita cerita tentang hidupnya Rizky. Dulu Rizky itu adalah anak yang mungkin sedikit lebih lemah fisiknya dari anak-anak seusia Rizky pada saat itu. Rizky saat itu sering sekali sakit demam, sakit batuk, pilek dan sebagainya. Terutama sakit demam guys. Mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 1 SD sampai kelas 3 SD, Rizky itu sering sekali demam. Bahkan Rizky itu yang paling parah, yang paling menakutkan dalam sejarah hidup Rizky adalah Rizky pernah step sampai 3 kali guys. Step itu apa ya? Orang demam terlalu tinggi, seseorang anak yang mengalami demam tinggi, kemudian saking tingginya sampai kejang dan matanya belalak ke atas. Nah, seperti itu guys. Jadi kalau divonis dokter, kalau sekali lagi Rizky itu demam dan itu kejang-kejang atau step tadi ya bahasanya, kata dokter itu sangat rentan yang namanya meninggal dunia. Karena sulit sekali kalau anak-anak yang udah step sampai 3 kali itu mau selamat. Kata dokter pada saat itu seperti itu dulu ya guys. Nah, karena sejarah hidup Rizky yang panjang dengan sakit sampai kelas 6 SD Rizky masih sering sakit demam, tapi kalau yang kejang yang stepnya tuh Rizky alami mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 SD. Tapi kalau yang kelas 4 dan kelas 5 dan 6 itu Rizky hanya sakit demam. Tapi dari sejarah hidup Rizky yang seperti itu, di kelas 1 SMP Rizky berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tepatnya kalau tidak salah kelas 1 SMP, Rizky berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku pingin sekali ya Allah tahu bagaimana cara mengobati orang step tapi tidak melalui cara dokter. Karena kalau melalui cara dokter Rizky kasihan sekali sama orang tua Rizky yang tiap hari setiap Rizky sakit ngobati Rizky terus kalau nggak mempan ya ke rumah sakit, ke poliklinik dan sebagainya lah, ke klinik lah guys ya. Dan itu kan membutuhkan biaya. Rizky takut sekali. Nah, jadi Rizky berdoa sama Gusti Allah, ya Allah, bagaimana caranya aku bisa ngobati orang tapi menggunakan sesuatu yang tidak mengeluarkan uang ya Allah, yang terutama sakit step. Karena sejarah hidup Rizky selalu lekat dengan step. Jadi ketika Rizky berdoa dan ternyata Allah kabulkan setahun berikutnya di kelas 2 SMP. Jadi Rizky pada saat itu berdoa di kelas 1 SMP dan ketika kelas 2 SMP Rizky dikabulkan oleh Allah. Rizky berada di kelas 2A pada saat itu, kelas 2A SMP, dan ada salah satu guru dari Rizky namanya Bu Eva. Saya ingat banget itu namanya Bu Eva, dan itu kayaknya kalau nggak salah guru biologi, kalau nggak fisika, pokoknya antara dua itu. Rizky agak lupa itu guru apa, dia mengampu jurusan apa atau mata pelajaran apa. Cuman pada saat di intermezzo, jadi kan kita kan belajar ada ya sesi yang serius dan ada sesi yang guyon dan memberikan nasihat, seperti itu. Guru-guru seperti itu pada saat dulu seperti itu guys. Jadi nggak hanya sepandang serius saja, ada sesi di mana memberikan sebuah doktrin yang baik, terus pembinaan secara yang baik. Nah, jadi pada saat itu ternyata Ibu Eva itu nggak entah bagaimana awalnya tiba-tiba ngomong begini, kalau anak-anak step itu cara ngobatinya itu gampang, nggak perlu bawa ke rumah sakit. Caranya adalah dengan cara mengambil
satu helai dari ngambil dari satu helai dari rambut ibu kandung dari si anak, kemudian dicelupkan di dalam sebuah air, terus dibacakan sholawat sebanyak 3 kali. Setelah dibacakan sholawat sebanyak 3 kali, boleh lebih ya guys ya, tapi minimal 3 kali. Kemudian rambut tersebut ditarik dan air yang netes di rambut tersebut itu diteteskan di mata si anak-anak tersebut. Jadi kan kalau anak-anak step itu kan matanya kan ke atas guys, melihatnya ke atas saja. Nah caranya itu seperti itu. Jadi diambil satu helai rambut ibu kandung dari si ibunya, kemudian diambil, kemudian dicelupkan di sebuah air, terus dibacakan sholawat 3 kali guys. Dibacakan sholawat 3 kali, kemudian ditarik rambut tersebut dan air yang ada dari tetesan rambut tersebut diteteskan di mata. Bukan di dalam mata ya guys, di atas agak mungkin di sini ya guys ya, di sini. Nah, biar matanya tuh turun. Jadi biar matanya tuh nggak ke atas arahnya. Terus kemudian diambil lagi, dibacakan sholawat lagi 3 kali, tarik lagi. Habis itu airnya diteteskan di mata satunya lagi. Nanti matanya secara otomatis akan turun. Nah, maksudnya akan normal kembali seperti biasa. Kemudian nanti air tersebut dibacakan sholawat dikasih ke badan mereka. Intinya dikasih ke badan si anak tersebut, si kejang-kejang tersebut sambil membacakan sholawat. Insya Allah yang kejang-kejang, yang matanya naik step ke atas itu insya Allah tidak akan naik lagi matanya ke atas dan akan berhenti kejang-kejangnya. Setelah itu barulah kita ke medis. Jadi terkadang ibu-ibu yang melihat anaknya sedang posisi step itu kehilangan akal, dalam artian saking khawatirnya bingung, bukannya langsung lari ke poliklinik atau sebagainya, malah teriak-teriak nggak karu-karuan, anakku step dan sebagainya. Mungkin karena naluri dari seorang ibu ya guys ya. Jadi kita sebagai seorang laki-laki ataupun mungkin kita yang posisi itu sedang melihat tetangga kita atau saudara kita yang sedang mengalami step itu, kita harus berpikir tenang dan jernih dulu. Nah, tata caranya P3K-nya yaitu yang tadi Guslam sebutkan. Jadi ambil rambut dari ibu kandung si anak tersebut, kemudian dicelupkan ke dalam air sambil baca sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 3 kali, kemudian ditarik, jadi air dari rambut tersebut diteteskan di mata si anak tersebut. Kemudian kalau kejang-kejangnya belum berhenti ya tadi air tersebut dibacakan sholawat, terus dioleskan di badan si anak tersebut. Insya Allah kejang-kejangnya tidak akan berangsur lama, tidak akan lama. Insya Allah akan normal kembali dan bisa kita bawa ke yang lebih mengerti dalam bidang medis, karena kita juga tetap harus menggunakan medis guys. Jadi nggak boleh memisahkan, oh berarti kita kalau udah tahu cara mengobati orang, nggak mengobati orang menggunakan ayat Al-Quran, kita mengesampingkan ilmu medis. Itu tidak boleh juga guys, karena ilmu medis juga ilmu yang berasal dari Allah. Jadi tetap P3K-nya semacam itu, dan mudah-mudahan apa yang harus kita sampaikan pada malam ini bermanfaat bagi teman-teman dan tidak ada mudaratnya. Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah. Segala sesuatu yang mungkin buruk, yang dalam penyampaian rezeki mungkin tidak terlalu sempurna, rezeki minta maaf, itu datangnya dari kesalahan rezeki sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.